Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa bihal min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita nikmat Islam iman, yang meringankan langkah kita, yang meringankan hati kita, yang meringankan pikiran kita untuk bisa datang ke tempat-tempat mulia semacam ini, tempat yang insya Allah akan selalu menjadi tempat curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat turunnya segala macam sakinah, tempat turunnya segala macam ketenangan, baik itu ketenangan hati ataupun juga ketenangan pikiran, sebagai bekal kita menghadapi seluruh beban kehidupan ini. Maka yang paling kita perlukan adalah hati yang lapang dan penuh ketenangan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara-perkara yang semacam ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita rindukan, menjadi sesuatu yang perlu untuk kita nantikan, menjadi sesuatu yang perlu untuk kita istiqomahi sampai akhir hayat kita. Karena kalau bukan karena tempat-tempat semacam ini, niscaya Allah Ta'ala akan menurunkan azabnya kepada kita secara nyata. Jadi perkara musibah al-ummah, musibah terbesarnya umat itu bukan di banyaknya maksiat, bukan ada di dalam bencana-bencana dan lain sebagainya, bukan. Tapi musibah terbesarnya umat adalah ketika umat Islam itu sendiri menjauh dari agamanya Nabi Muhammad SAW, menjauh dari ilmunya Nabi, menjauh dari syariatnya Nabi, menjauh dari ajarannya Nabi. Itu adalah musibah terbesarnya umat. Maka ketika kita dihadirkan di tempat-tempat semacam ini, insya Allah kita dihindarkan dari segala macam musibah, baik itu musibah zahir yang kelihatan mata, ataupun juga musibah batin, musibah keadaan hati. Insya Allah dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita lakukan adalah mengistiqomahinya, yang perlu kita lakukan adalah mengupayakannya, yang perlu kita lakukan adalah menjalaninya hari demi hari. Jangan pernah puas dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, prinsipnya beliau, kalau misalkan dalam satu hari ini gak nambah ilmu saya, dalam satu hari ini gak nambah pengetahuan saya tentang Tuhan saya, tentang Nabi saya, maka gak ada istilahnya gak ada faedahnya terbitnya matahari hari tersebut. Jadi beliau tidak menganggap hari itu menjadi hari yang perlu untuk dianggap istimewa ketika hari-hari itu berlalu begitu saja tanpa ilmu. Jadi kalau Sayyidah Aisyah itu garisnya di dalam ilmu, yang beliau cari terus-terusan apa aja yang dilihat dari Nabi, apa aja yang beliau perhatikan dari Nabi, dicatat, dicatat, habis itu diingat, habis itu disampaikan. Makanya beliau menjadi salah satu perempuan, bukan salah satu, menjadi satu-satunya perempuan yang merawikan hadis paling tinggi. Kalau dari laki sama perempuan beliau nomor 2. Tapi kalau dari kalangan perempuan Sayyidah Aisyah yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Maka semua umat Islam berhutang kepada Sayyidah Aisyah. Semua umat Islam memiliki jasa yang harus diperhatikan, atau istilahnya yang harus dibalaskan kepada Sayyidah Aisyah, karena usahanya beliau di dalam menampung segala macam keilmuan yang ada dan yang beliau dapatkan dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Majelis-majelis semacam ini, majelis ilmu semacam ini, tiada duanya. Apa tiada duanya? Gak bisa dibandingkan dengan majelis-majelis yang lainnya. Majelis zikir, majelis sholawat,
Kalau di situ ada keilmuannya, naik derajatnya. Tapi dari segala macam kumpulan-kumpulan tersebut, kalau dibandingkan dengan majelis ilmu lah yang paling tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan setiap perkara yang mendatangkan pahala yang besar, kudune setan ya gede biasanya. Sek repot awakmu, sek kesel, ngambungi kan ngene misalkan. Prai sedino ndak apa-apa, nanti lama prai rong dino ra apa-apa, prai sesasi ra apa-apa, anggap ra apa-apa. Akhirnya yang dibahas apa enggak nyambung. Misalnya minggu kemarin apa ya aku ora mlebu minggu ini. Kepotong-potong lagi. Makanya saya itu sebenarnya enggak senang, Bu. Kalau diundang pengajian, lepasan itu saya nggak terlalu suka, karena saya nganggapnya ngajinya kayak apa istilahnya kalau makan gitu kayak icip-icip tok, maem berambang goreng itu, apa maem. Jadi misalkan nasi pecel gitu nasi pecel pakai berambang goreng apa enggak? Pakai. Oh enggak ya. Nah, jadi icipi apa namanya? Misalkan ini sayurnya satu atau enggak ngenyangin juga enggak bikin kita ini jadi istilahnya menganggap enggak ada apa-apa. Kalau saya lebih senang kalau pengajian itu runtut. Ngaji Sulam Taufik ya udah ngaji nih dari awal sampai akhir. Ngaji tafsir satu surat seperti itu paling tidak jadi kumpul. Ilmunya jenengan itu dapatnya itu enggak salah Pak. Ini kalau orang ngajinya kumpul, ngajinya runtut, ini insya Allah enggak gagal paham. Ini yang angel nih pedot. Jadi kepahamannya itu separuh, patah-patah. Jadi yang kayak gini ini sulit untuk bisa nyambung secara benar kepada ilmunya Rasulullah SAW. Walaupun kalau diambil positifnya, yo panggah lebih baik. Timbangannya orang ngaji belas, daripada nggak ngaji sama sekali masih tetap lebih baik. Tapi karena para sahabat itu seperti itu, Bu. Sahabat itu effortnya di dalam ngaji sama Nabi Muhammad. Saya santri-santrinya Nabi, mereka yang keluar dari Madrasatul Muhammadiyah, madrasah kemuhammadiyahan, madrasah didikannya Nabi Muhammad SAW secara langsung, itu yang paling berhasil adalah para ahlus suffah. Siapa ahlus suffah ini? Ahlus suffah ini yang hidup di masjidnya Nabi. Jadi setiap kali melihat Nabi Muhammad ngaji, datang, turun wahyu disampaikan sama Nabi, mereka dapat. Nanti Rasulullah jelaskan ini, jelaskan itu. Yang paling tinggi derajatnya dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya adalah para ahli suffah ini, yang menjadi para ahli ilmu, yang mewarisi keilmuannya Nabi ini secara wungkul. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, di antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah dan lain sebagainya. Para sahabat-sahabatnya Nabi yang paling tinggi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dari kecil ngaji sama Nabi, mulai dari belum balik sudah ngaji sama Nabi sampai beliau dewasa. Makanya beliau sampai mengatakan nggak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran kecuali aku tahu di mana turunnya, hikmahnya apa, sebabnya apa aja. Katanya Sayyidina Ali. Bahkan katanya beliau, saya kalau misalkan mau menafsirkan babnya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Fatihah itu sirnya ada di dalam Bismillah. Bismillah itu sirnya atau rahasianya ada di dalam huruf ba-nya. Huruf ba-nya ini, huruf ba itu sirnya ada di titiknya huruf ba. Katanya Sayyidina Ali, kalau misalkan saya mau menafsirkan babnya Bismillahirrahmanirrahim, itu akan menjadi sebuah karangan yang memenuhi 70 ekor unta. Baeta ba, durung sin, durung mim, belum alif lam dan lain sebagainya. Itu kalau beliau mau nulis karangannya, itu jadi buku-buku yang ditumpuk di atas unta-unta sampai 70 ekor unta. Makanya katanya Nabi, ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Saya ini negerinya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Jadi nggak ada orang bisa masuk negerinya ilmu kecuali melewati Sayyidina Ali bin Abi bin Sayyidina Ali bin. Kenapa kok bukan Abu
ngaji. Bedanya di dalam waktu duduk, bedanya di waktu kebersamaan, di mana apapun yang menjadi tindak tanduknya Nabi, af'aluhu wa aqwaluhu wa taqriratuhu. Jadi perkataannya Nabi, pekerjaannya Nabi, bahkan diamnya Nabi itu jadi hukum. Itu semuanya menjadi hukum yang kita kenal dengan nama as-sunnah. As-sunnah. Jadi ada namanya Al-Quran, ada yang namanya as-sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah itu bukan cuma hadis saja, bukan. Tapi semua yang dikatakan Nabi, semua yang dikerjakan Nabi, semua yang disetujui sama Nabi, itu semuanya masuk di dalam kategori as-sunnah. Jadi ibadah kalau sudah ngambil ngikuti persis dengan yang dilakukan Rasulullah SAW, itu nggak akan pernah sama dengan ketika kita mengikuti orang-orang setelahnya. Sahabat, tabiin, sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang setelah beliau, setelah zamannya Rasulullah SAW, itu nggak pernah sama kalau yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Dan itu semuanya butuh ilmu. Nanti apa yang ngerti kudu ada ilmunya. Mau paham nggak harus punya ilmunya. Mau ibadah butuh ilmu. Jangan mau ngapa-ngapain butuh sama ilmu. Maka majelis semacam ini kudu digegem. Harus kita genggam erat-erat dengan kedua tangan kita. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufiq ila an qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wal mannu bis sadaqah wa yubtil thawabaha wal israr 'ala dzanbi. Kalau pertemuan yang lalu kita bahas tentang al-mannu bis sadaqah, wa yubtil thawabaha, ngungkit sedekah, mungkin sedekah itu menjadi pembatal dari pahala sedekah itu sendiri. Ngungkit kebaikan, dikatakan oleh para ulama, ngungkit kebaikan, yang boleh ngungkit kebaikan itu cuma dua perkara. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala kenikmatan yang Allah ta'ala berikan kepada manusia, maka saking banyaknya yang diberikan sama Allah, itu apa yang menjadi kebaikannya Allah pantas untuk diungkit-ungkit. Pantas untuk diungkit-ungkit. Dan itu tidak membatalkan pahala dari kebaikan tersebut. Gusti Allah yang ngasih, jadi nggak batal. Istilahnya diungkit ketika adanya pemungkitan itu tidak mengurangi atau tidak membuat kebaikannya Allah Ta'ala ini tadi berkurang. Salah satu yang diungkit sama Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Wa laqad, lamnya lam taukid, qadnya juga harfut taukid. Apa itu saja harfut taukid itu? Huruf-huruf, lafaz-lafaz yang digunakan untuk menekankan sesuatu. Laqad manna itu pakai pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu berarti telah. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala sungguh sangat telah aku anugerahkan kepada kalian seorang rasul. Orang iman ini kenikmatan terbesar, anugerah terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka adalah dengan terputusnya seorang nabi. Bacakan Al-Quran untuk mereka, memahamkan tentang Tuhannya kepada mereka, bahkan yuzakihim, membersihkan segala macam kotoran yang ada di dalam dirinya, baik dohir ataupun batin. Dohir kita diajarin kebersihan kita sama Nabi, caranya cebok gimana, caranya kita buang air yang benar gimana, caranya kita wudu, mandi. Nanti kalau nggak ada air pakainya tayamum. Kalau nggak bisa juga tayamum, sholat faqidut tahurain, sholat tanpa wasilah kebersihan sama sekali, tanpa wudu, tanpa tayamum. Nah, itu semuanya ajarannya Nabi Muhammad SAW. Yang penting hatimu niat kamu wudu, kamu niat tayamum. Ketika
Ketika keadaan darurat semacam itu, kamu tetap harus sholat. Berarti apa? Dohir kita diperhatikan sama Nabi. Oke, lewat segala macam syariat yang sifatnya itu kebersihan. Oke, jadi kan kalau belajar fikih mesti bab pertamanya bab air. Oke, kenali air. Ini air suci, ini air gak suci, ini air najis, ini air mustakmal, ini air kalau begini, kalau begini begitu. Oke, kenapa? Karena ini adalah akan menjadi wasilah kebersihannya kalian yang paling utama. Oke, setelah itu diajarin cebok. Oke, cebok aja loh diajarin sama Nabi. Oke, caranya perempuan biar bagian kemaluannya ini tetap terjaga dari kebersihan, cebok dari depan dulu. Oke, dibersihkan bagian depan dulu sampai bersih. Oke, jadi tangan kiri kita itu ketika cebok, bersihkan bagian depan dulu. Oke, kalau benar-benar sudah bersih baru bersihkan bagian belakang. Itu dokter perawat itu baru tahu baru-baru ini, Bu. Oke, beberapa tahun ini baru tahu tentang caranya cebok yang benar itu depan dulu baru belakang. Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah ngajarin kita cara yang semacam itu. Oke, caranya cebok. Oke, kadang wajib, kadang sunnah, oke, kadang mubah. Oke, kapan cebok itu hukumnya mubah? Oke, ketika yang keluar angin. Oke. Keluar angin itu, oke, boleh. Wajib cebok apa enggak? Enggak wajib. Oke, tapi kalau pengen cebok boleh jangan. Koyoke kok pret melek diresik-isik bokongnya. Oke, kalau cuma angin aja gimana? Boleh. Oke, boleh. Nah, jadi hal-hal semacam itu diajarin sama Nabi. Oke, nanti cebok, nanti wudu, habis itu mandi. Oke, mandi caranya mandi, kapan mandi sunnah. Oke, kapan mandi wajib. Oke, mandi menjadi sesuatu yang wajib ketika gini. Jadi itu semuanya ajarannya. Jadi dohir kita diajarin kebersihan. Batin kita juga diajarin. Jangan kamu sombong, jangan kamu dengki, jangan kamu hasud, jangan sudon sama orang, jangan mikir sing aneh-aneh tentang orang lain, pikirno dosamu dewe-dewe. Oke. Ini sama Allah Ta'ala qad manallahu 'alal mu'minin ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Oke. Rasul yang semacam mereka, makan seperti mereka makan, tidur seperti mereka tidur, berumah tangga seperti mereka berumah tangga. Jadi kamu tetap bisa jadi manusia normal, tapi kamu menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Ta'ala ketika mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di sini al-mannu bis-shadaqah, mengungkit-ungkit sedekah, mengungkit-ungkit pemberian, itu yang boleh pertama adalah pemberian atau anugerahnya Allah Ta'ala kepada manusia. Kenapa kok boleh diungkit-ungkit? Saking gede itu, saking banyaknya, saking besarnya. Lalu yang kedua, yang boleh mungkin-mungkin tentang kebaikan adalah ibu kepada anaknya. Jadi sedekah atau kebaikannya ibu kepada anaknya itu boleh diungkit, boleh diungkit, tapi gitu kerap-kerap. Nyapo ben anake ndak beleneng. Nah, ibu hamil kamu 9 bulan. Bendino ben sarapan. Nah, kamu itu di perut umi 9 bulan. Sesuk nah kamu di perut umi 9 bulan. Jadi anake wis rebu. Kok wiritan mulai dari saya kecil sampai saya dewasa. Jadi tapi enggak batal, Bu. Jadi enggak batal kebaikannya jenengan, pahala yang sudah Allah Ta'ala berikan ketika jenengan hamil, ketika jenengan melahirkan, ketika jenengan nyusuin anak-anak, apalagi sampai menyempurnakan susuan 2 tahun, itu enggak batal dengan pengungkitan. Kenapa? Karena saking besarnya apa yang diberikan ibu tersebut kepada anaknya. Lek bapak batal. Lek bapak mungkin bapak yang kerja kata pahalanya. Entah pahalanya. Kamu kenapa? Titik itu masih tergolong dikit. Meskipun misalkan yang dikasih ini banyak. Jenengan lahiran yang bayar sesarnya suaminya misalkan. Jenengan akikoh yang beli kambingnya suami. Jenengan tasmiyah undang orang-orang yang keluarkan semua duitnya dari suami. Itu kalau sampai diungkit batal pahalanya. Tapi nek ibu ndak. Nah, ini mulianya perempuan ini seperti ini. Jadi cuma 2 golongan ini aja. Yang enggak batal sedekahnya, enggak batal kebaikannya ketika diungkit. Jadi enggak apa-apa ibu-ibu mungkin itu sama anaknya enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, ojo kerep
biar anaknya nggak ilmu. Cukup kenalkan mereka sama Allah Ta'ala, cukup kenalkan mereka kepada Tuhannya, mereka akan tahu secara persis apa yang harus dilakukan kepada ibunya. Mereka akan tahu caranya berbakti, mereka akan tahu caranya menghormati ketika kita kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya katanya Nabi, alimu auladakum as-salah. Ajarkan, tanamkan kepada anak kalian ini 3 perkara: hubbullah wa hubbul Quran wa hubbu ala baitin Nabi. Jadi yang pertama yang disuruh ditanemin, diajarin sampai nancap di dalam hati mereka, pertama adalah hubbullah, cinta kepada Allah. Bukan cuma kenal, bukan cuma kenal sama Allah Ta'ala, tapi ajarkan mereka kecintaan kepada Allah Ta'ala, ajarkan mereka bergantung kepada Allah Ta'ala, ajarkan mereka bersandar kepada Allah. Yang kedua, wa hubbul Quran, cinta sama Al-Quran. Jadi marahi anak-anak, cucu-cucu, mayangan dari mulai kecil itu diajarin ngaji, dicarikan guru ngaji, dimasukkan ke sekolah-sekolah yang di situ ada ngaji Al-Qurannya. Itu sebuah kewajiban bagi orang tua. Jadi ajarkan hubbul Quran, dan ini bukan cuma diajari tapi sampai ke tingkat cinta sama Al-Quran. Dan yang terakhir, wa hubbu ala baitin Nabi, cinta sama anak cucunya Nabi. Cinta sama anak cucunya Nabi. Zaman sekarang kita ada di zaman fitnah, ada di zaman akhir, ada di zaman dimana orang-orang itu sudah istilahnya banyak sekali faham-faham, banyak sekali keyakinan-keyakinan yang meruntuhkan kecintaan umat Islam kepada para anak cucunya Rasulullah SAW. Padahal mereka ini adalah wasilahnya kita untuk memahami agama ini dengan lebih istilahnya dengan lebih mantap. Kenapa? Karena di depan mata, ada di sekitaran kita, ada di sekitaran kita. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kullu nasabin wa sababin in qata'a yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi wa sirri. Semua nasab terputus, semua sebab terputus, semua bentuk pernikahan terputus, kecuali nasab yang tersambung kepada Nabi, sebab yang tersambung dengan Nabi, dan pernikahan yang nyambung sama keluarganya Nabi. Itu di dunia nggak kira putus. Makanya sampai zaman sekarang ini kok bisa ini bin ini sampai nyambung kepada Rasulullah SAW, kok masih terdeteksi. Itu gimana caranya? Wong biasanya rata-rata orang naik 3 aja wis daro. Gitu. Jangan sama bapak mesti kenal, sama kakek insya Allah kenal, sama kakeknya lagi insya Allah kenal. Kalau sudah nggak kenal, kuburannya di mana, tinggalnya di mana, saya ini rata-rata nggak kenal. Misalnya keempat, jarang sekali orang sampai 4-5 itu jarang. Tapi kalau anak cucunya Nabi itu kadang 40, kadang 38, dan masih banyak di antara mereka yang menghafalkan hal tersebut. Berarti apa? Ini loh, bukti kalau setiap kata per kata yang keluar dari lisan Nabi itu nggak pernah ada yang salah, nggak pernah ada yang bohong. Buktinya mana? Ada di sekitaran kita. Habib itu, syarifah itu. Meskipun di dalam penghormatan kita, ada caranya. Nggak terus dipucung-pucung sampai istilahnya disembah-sembah sampai mereka ini, atau bahkan sampai menganggap mereka ini orang suci yang nggak punya kesalahan sama sekali. Nggak ada, Bu. Semua manusia selain para nabi, selain para rasul, iso dosa, iso salah, iso kesasar. Nah, kalau misalkan ada dengan ketemu habib-habib ataupun syarifah-syarifah yang semacam ini, jangan istilahnya jangan disalahkan tentang nasabnya, tapi mereka adalah manusia biasa yang bisa salah. Terus ojo diunut, jangan diikuti. Wah, habib kuwi mendem, berarti mendem rapopo. Dari mana? Habib itu zina, berarti zina ada popo. Malik pikirannya. Ipah kuwi ra jilbaban. Melok binut. Enggak bisa.
bisa. Mereka istilahnya dengan hal-hal yang semacam itu ada banyak kekurangan di dalam diri mereka karena mereka manusia biasa. Laisa ma'sumun, laisa ma'sumin. Mereka bukan orang yang suci dari dosa. Tapi kita tetap harus menghormati mereka. Kenapa? Apa yang kita hormati dari mereka? Karena adanya sambungan darah di dalam diri mereka yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jenengan kalau nanya tetap harus kepada ulama. Jenengan kalau ngikuti seseorang harus tetap ngikuti orang soleh. Harus ngikuti orang soleh. Jadi nggak bisa dijadikan patokan yang semacam itu nggak bisa. Tapi yang pasti ada kemuliaan di dalam diri mereka. Dan sekarang itu diserang, dipecah belah ulama sama habaib dan lain sebagainya. Nah ini fitnahnya zaman. Kudu dibenahi, kudu dijaga. Dijaga kita, anak cucu kita, orang-orang yang kita sayangi jangan sampai kena hal-hal yang semacam ini. Wal man bisadaqah wa yutil thawabah. Jadi itu, sedekah kebaikan itu kalau dimungkin-mungkin batal. Bahkan ibadah dan lain sebagainya itu kalau dimungkin-mungkin hilang pahalanya. Hilang pahalanya menjadi sesuatu yang sia-sia. Dulu di zaman ada salah satu ulama yang bertamu ke orang yang pulang haji. Karena kayak kita kan, ini tradisi bukan cuma di Indonesia, di daerah Timur Tengah sana juga seperti itu. Ada orang pulang haji diundangi. Maka ada salah satu orang ini pulang haji. Ulama di tempat tersebut ngendangi istilahnya, datang ke tempat orang tersebut, setelah itu ngertakne lah istilahnya, minta doa dan lain sebagainya. Tahu-tahu orang yang baru pulang haji ini bilang gini, ngomong teriak ke istrinya atau ke pembantunya seperti itu, bilang ayo dikeluarin minumannya, keluarin pakai nampan yang saya beli pas haji yang kedua loh ya, bukan yang ketiga, yang kedua. Pakai nampan yang saya beli pas haji di haji saya yang kedua, bukan yang ketiga. Keluar dari tempat tersebut, ulama tersebut bilang gini, mesane wong kuman. Kesian banget orang itu, cuman gara-gara nampan hilang pahala 3 hajinya. Hilang pahala bukan cuma 1, bukan cuma 2, 3 pahala hajinya. Gara-gara kalimat apa? Itu tadi, keluarkan makanannya, minumannya itu pakai nampan yang saya beli di haji yang kedua. Jadi berarti apa? Di dalam hatinya itu terbesit niatan, aku ini sudah haji aku ini sudah haji 3 kali. Jadi hal-hal semacam itu kalau nggak di manage dengan benar, berarti nggak boleh sudah ngomong aku haji mengsak mene. Kalau ada hajatnya boleh. Kalau ada hajatnya boleh, misalkan buat pembelajaran atau buat istilahnya buat ngingetin orang atau untuk syiar, maka itu diperbolehkan. Seperti di dalam catatan riwayat itu kan banyak catatan sejarah itu yang nuliskan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu umroh sekian kali, hajinya sekian kali. Ada juga ulama ini haji 40 kali, haji 40 kali dan lain sebagainya. Jadi termasuk tradisinya orang-orang baik itu ulang-ulang umroh, ulang-ulang haji. Ulang-ulang umroh, ulang-ulang haji. Makanya kalau ada orang bolak-balik umroh, bolak-balik haji, ojo dijulitin bu, tambah umroh nyumbang masjid pindik, masa harap uangnya dia, uangnya dia sendiri, dia umroh pakai duitnya dia nggak milih jenengan, istilahnya jangan dijulitin, jangan di apa julit itu, jangan dianggap ini saya ngapain ya wong merhatiin sekitar bisa lagi haji. Biasanya orang komentar semacam ini nggak nyamuk bu, sedekah ya orang, sedekah ya orang, umroh ya orang. Ngapain terusan nyelakun wong pegawaian. Biasanya orang-orang yang sukanya komentar kayak gini nggak ngapa-ngapain, dia sendiri nggak sedekah, dia sendiri juga nggak umroh. Karena apa? Pekerjaannya dia julitin orang. Gini. Aibnya wong ketok kabeh, aibnya diri sendiri enggak terlihat. Wal man bisadaqah wa yutil thawabah wal israr 'ala dzambi. Setelah itu maksiat hati yang juga harus kita keluarkan dari diri kita adalah al israr 'ala dzambi.
terus menerus ada di dalam sebuah dosa. Terus menerus ada di dalam sebuah dosa. Ini harus menjadi sesuatu yang sangat-sangat kita perhatikan. Jangan sampai hati kita ini menjadi hati yang mati, yang dibalik sama Allah Ta'ala sehingga nggak peka sama sekali. Tandanya orang mati hati ini kayak apa? Seperti apa? Seperti ketika Rasulullah menjelaskan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Katanya Allah Ta'ala balron. Jadi ada manusia-manusia yang hatinya ini sampai penuh dengan noda yang sangat-sangat banyak gara-gara apa yang mereka lakukan. Penjelasannya gimana? Penjelasannya Rasulullah SAW mengatakan hatinya manusia itu, hati kita semuanya itu, kalau idza adnaba dzanban, kalau kita melakukan satu dosa, Allah Ta'ala naruh di dalam hati tersebut nuqtatan sauda, satu titik hitam. Kalau dia langsung bertobat, kalau langsung minta ampun sama Allah Ta'ala, dihapus noda tersebut. Tapi kalau enggak, diterus-terus nih, dosone ditekne, terus sampai seluruh keadaan hatinya ini hitam kelam. Itu yang dimaksud dengan kalabal rona ala qulubi. Hati mereka sudah menghitam keseluruhan sehingga nggak peka dengan kebaikan, nggak peka dengan keburukan. Melakukan maksiat, dia melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, nggak ada yang terjadi di dalam hatinya, biasa aja. Dosa biasa. Meninggalkan kebaikan juga menjadi sesuatu yang biasa. Ketinggalan sholat, keturun misalkan, ketiduran, dia tidur sampai habis waktu duhur, tangi-tangi asar, bangun, yonda bingung, yonda melek dang-dang neng jeding, yonda melek cepet-cepet wudu, nggak melek cepet-cepet sholat, malah habis nanti sih, scroll, terus kabut asar, wes lah. Ini berarti apa? Bahaya ini, Bu. Jadi orang kalau hatinya sudah semacam ini, enggak ngefek meninggalkan kebaikan, enggak ada pengaruh di dalam hatinya, melakukan kemaksiatan juga enggak pengaruh di dalam hatinya. Berarti apa? Hatinya ini sudah sangat-sangat hitam. Saking ada dosa dan dihapus-hapus, enggak dibersih-bersihkan, enggak diperbaiki sama sekali. Nah, ini hatinya malik, katanya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dikatakan di ayat yang selanjutnya, orang yang semacam itu kalla innahum an rabbihim lamahjubun. Orang ini, orang yang hatinya semacam ini bukan cuman akan menjadi para penduduk neraka, tapi mereka akan terhijab dari Tuhannya secara keseluruhan. Jadi ada azab di atasnya neraka itu ada. Ada keadaan seseorang di mana ini lebih parah dibandingkan masuk ke dalam neraka. Apa itu? Diputus sama Tuhannya. Lamahjubun, dikasih hijab antara dirinya dengan Tuhannya, sehingga apapun yang ada di sekitarnya gak bisa dia ambil kebaikannya sama sekali. Bohong bersubuh, krungu adzan, duhur krungu adzan, asar krungu adzan, maghrib isya dengar adzan, kakinya ini gak berangkat sholat. Kenapa? Putus hubungan sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah ini. Makanya salah satu maksiat berarti yang paling parah adalah al-israr ala dzambi. Terus-terusan ngulang-ngulang dosa, ngulang-ngulang kesalahan tanpa mentaubatinya sama sekali, tanpa nginget-nginget, tanpa rujuk ilallah, tanpa kembali kepada Allah Ta'ala. Makanya salah beberapa ulama ngajarin kita di dalam zikir, jangan kalau zikiran apa aja, baca
tahlil, baca apapun, akan selalu diajak untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Ta'ibuna ilallah, ta'ibuna ilallah, ta'ibuna ilallah. Ya Allah, kami balik ya Allah, kami balik ya Allah, kami balik ya Allah. Kenapa? Biar dosa-dosa kita itu dikikis-kikis sama Allah Ta'ala. Biar kesalahan-kesalahan kita ini gak menjadi sesuatu yang akan menyebabkan hati kita ini penuh dengan noda sehingga terhijab dari Allah Ta'ala. Jadi dari ini, keadaan ini gak cuma dirasakan orang di akhirat, di dunia sudah dirasakan. Makanya kalau ada orang dinasehati kok dedel banget, diomongi sopo ae wali kutub yang ngomongi panggang gak ngefek, mau dia belajar sama ulama paling alim sekalipun gak ada pengaruhnya sama sekali, tetap jadi orang yang seperti itu. Ini salah satu penyebab terbesarnya adalah hatinya yang sudah sangat-sangat terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa kok bisa orang jadi seperti itu? Karena berarti dia melalaikan tempat pandangannya Allah Ta'ala. Yang diperhatikan cuma apa yang dipandang manusia. Hari ini pakai jilbab apa ya? Hari ini kacamata saya gimana ya? Hari ini baju saya sudah matching semua dari atas ke bawah apa belum ya? Tasnya pas apa enggak? HP? Oh HP ini HP terbaru, masa saya HP-nya kayak gini terus? Saya diperhatikan apa enggak? Delokane wong. Nanti apa kata orang? Nanti apa kata tetangga saya? Nanti apa? Dan lain sebagainya. Dia fokus sama apa yang dikatakan manusia dan melalaikan tempat pandangannya Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala sama sekali enggak mandang fisik kita, itu enggak dipandang sama Allah. Fisik kita, pakaian kita yang nempel di badan kita, pakaian kita, rumah kita, kendaraan kita dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dikecilkan sama Allah Ta'ala. Makanya salah satu pendidikan para ulama juga ngajarin, pendidikan yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita adalah yu'adzim ma'adzallah wa yusaghir ma sagharallah. Mengagungkan apa yang diagungkan sama Allah dan menganggap remeh apa yang dianggap remeh sama Allah. Dunia ini secara keseluruhan diremehkan sama Allah Ta'ala, Bu. Sebanyak apapun duitnya jenengan, sebanyak apapun duitnya jenengan, kalau nggak bikin kita lebih baik di jalannya Allah Ta'ala, nggak ada nilainya di sisi Allah. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala punya segalanya, Allah Ta'ala yang mencipta segalanya. Jadi ketika kita fokus sama apa yang dipandang manusia, di satu sisi sudah pasti orang ini lalai dengan pandangannya Allah. Di situ nuktah-nuktah jatuh. Di situ akan terjadi titik dosa. Oh, kamu ngeremehne aku, titik dosa. Oh, kamu merhatiin dia, titik dosa. Oh, kamu istilahnya enggak. Jadi segala macam maksiat itu titik sampai menjadi seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita minta sama Allah Ta'ala diselamatkan dari hal yang semacam ini. Nah, makanya kita harus belajar. Dosa itu apa tahu saja? Dosa itu apa? Dosa itu bagaimana? Dosa itu salah satu ayat Al-Quran yang sampai bikin kepalanya Nabi ini langsung keluar uban. Ketika ada salah satu sahabat mengatakan, ya Rasul, qad syibta ya Rasul, jenengan nggak biasa-biasanya di rambut kok keluar uban. Rasulullah itu sampai usia sepuh itu rambutnya tetap hitam. Tapi cuman ada beberapa helai aja yang keluar putihnya. Sayyidah Aisyah ketika mandi sama Nabi sempat ngitungi. Mandi sama Nabi itu ngitungi ubannya Nabi. Dihitung sama Nabi, beliau mengatakan tak hitung ada sekitar 11 atau 12 lembar. Jangan hitung sama ubannya jenengan. Yang umurnya 40 ke atas ini nanti ngocor itu. Enggak hitung misalnya dibuka wis ketok kabeh umure. Kalau jilbabnya dibuka ini ketahuan semua. Oh, ini 40 ke atas, ini 50 ke atas, ini 60 ke atas. Rasulullah sampai sepuh itu enggak banyak ubannya. Dihitung cuma segitu aja. Ketika ada sahabat tanya ke Syibta ya Rasul, ya Rasul ini kok keluar uban ya Rasul? Katanya Nabi, na'am, yang bikin saya beruban ini Hud wa akhwatuha, surat Hud dan juga teman-temannya Hud. Teman-temannya surat Hud. Dari sekian banyak surat-surat
yang paling besar dampaknya di dalam keluar ubannya Nabi adalah satu kalimat. Allah Ta'ala mengatakan fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, kamu harus jadi orang istiqomah sebagaimana yang aku perintahkan. Jadi beban istiqomah ini buat Nabi dan juga buat kita semuanya adalah sebuah beban yang sangat-sangat besar. Istiqomah itu istiqomah ini lurus. Kalau nggak lurus jadinya nggak istiqomah. Kalau nggak nggak straight, istilahnya nggak linear seperti itu. Nah, ini namanya bukan istiqomah. Saya sudah istiqomah kok di dalam berhijab misalkan. Ada orang ngomong gitu, saya sudah istiqomah di dalam menutup aurat. Tapi nenggone pantai kelambine ganti. Nanti di ketemu kondangan sebetulnya. Ini betulnya. Berarti apa? Itu istiqomah. Niku ngeten-ngeten. Kalau sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan keadaan kita, berarti itu istiqomah. Saya sudah istiqomah kok di dalam sholat. Kecuali lek delok karnaval. Kecuali kecuali kalau lagi ada kemanten, mantu juga sempat sholat. Berarti apa? Itu istiqomah jenenge. Bukan istiqomah. Nabi Muhammad itu katanya kalimat ini aja, itu yang paling besar dampaknya di dalam uban. Pastaqim kama umirta. Kamu tak suruh istiqomah wahai Muhammad, sebagaimana yang aku perintahkan. Karena namanya istiqomah itu luas. Dan yastaghriqul umur, dan perjuangannya seumur hidup, mulai melek mata sampai merem mata, itu kita dituntut untuk selalu jalur kita ini ke atas, bukan ke samping, bukan ke bawah, bukan ke kanan ke kiri, enggak, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah ketika nerangin tentang istiqomah, beliau itu bikin di atas tanah gitu ya, di atas tanah, beliau bawa pakai tongkat, beliau bikin satu garis. Setelah itu beliau mengatakan wa hadza sirati mustaqimah. Ini loh jalan Tuhanmu itu kayak gini, jalan yang lurus dari hamba menuju Tuhannya, nggak ada beloknya sama sekali. Setelah itu beliau bikin ke kanan ada garis. Sing kanan kiri ini semuanya bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu lurus satu. Makanya Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kasih saya petunjuk untuk selalu bisa lurus. Mikir lurus, ngeliat lurus, dengar lurus, ngomong lurus, rasa hati lurus, semuanya luruskan ya Allah. Biar sesuai dengan karepe jenengan, biar sesuai dengan apa yang engkau ridhoi, biar sesuai dengan apa yang engkau mau. Ini namanya istiqomah, dan bentuknya macam-macam sekali. Di dalam ibadah kita harus istiqomah, di dalam manajemen harta ya harus istiqomah, di dalam muamalah pendidikan anak-anak ya harus istiqomah, semuanya mencakup seluruh aspek kehidupan kita dituntut untuk istiqomah. Nah, ini yang pertama kali dapat perintah itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-israr ala dzambi. Jadi kita harus tahu ini dosa-dosa ini koyo apa aja dosa-dosa, dan bagaimana kita menghindari dosa-dosa tersebut. Gampangnya ini saya jelaskan secara global biar jenengan kumpul di pengetahuannya. Jadi dosa itu kalau diurutkan itu menjadi 5 urutan. Paling besar, paling tinggi adalah dosa al-kufru billah atau asyirku billah, menyekutukan Allah Ta'ala. Ini cara pentaubatannya cuma satu, yaitu masuk Islam. Jadi kalau ada orang non-muslim, dia pengen kembali kepada Allah Ta'ala, pengen kembali kepada jalan yang benar, jalan satu-satunya adalah masuk ke dalam agama Islam. Atau orang murtad, orang keluar dari agama Islam, gimana cara taubatnya dia? Cara taubatnya adalah kembali ke dalam pelukan Islam. Ini dosa terbesar.
Dosa asyirku billah. Kalau ada orang mati nggak bawa iman, nggak bawa Islam, mesti mlebu neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya di dalam neraka. Itu dosa yang paling besar. Nanti dosa yang kedua ada yang namanya al-bid'ah. Membuat-buat di dalam agama, merubah syariatnya Allah, merubah aturannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hal-hal yang wajib, di dalam hal-hal yang haram sama wajib itu nggak boleh ada perbedaan. Istilahnya di dalam karena usul itu, kayak sholat, sepakat semua ulama subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Itu sepakat semua ulama seperti itu. Ada orang iseng-iseng, aku main subuhan 4 rakaat, kan pahalanya luwih akeh. Wong tak tambah loro. Gimana ini? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena keluar jalur. Itu namanya adalah al-bid'ah. Dan nanti minggu depan saya jelaskan lebih detail. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Jadi dosa yang pertama itu tadi dosa al-kufru billah. Jadi syirik, setelah itu bid'ah, setelah itu al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini seperti yang Allah Ta'ala taruh hadnya di dalam Al-Quran. Zina, minum khamr, ada hukumannya, itu berarti dosa besar. Setelah itu as-saghair, dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Setelah itu ada lagi di bawahnya, namanya al-lamam. Al-lamam. Jadi al-lamam itu di bawahnya dosa kecil. Jadi dosa kecil itu kayak apa Ustaz? Dosa kecil itu ya kayak misalkan delok wong lanang liwat ganteng. Diterus nih. Nah itu masih dosa kecil itu. Diteruskan masih dosa kecil. Jenengan dalam nomornya jadi dosa gede. Entah nomornya, seperti itu. Nah, nanti ada lagi lamam. Kalau lamam ini apa? Permulaan. Datangnya dari ketidaksengajaan dan dia langsung berpaling dari itu. Nah, itu namanya masih al-lamam. Yang para sahabat itu sangat kepikiran sekali dengan hal tersebut. Ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat matufu fi sudur yuhasibkum billah. Berikut ayatnya pertamanya. Gimana? Matufu ma fi sudur itu yuhasibkum billah itu loh. Yang ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Jangan gulur bimo apa nih jangan. Jadi itu gimana yang firul mayyasha wa yu'adhi mayyasha. Belum. Amanah Rasul itu. Bapak kan jadi kalimatnya pokoknya gini artinya. Jadi apa yang kamu lakukan serta apa yang tersirat di dalam hatimu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah Ta'ala. Ketika ayat ini turun semua sahabat kebingungan. Ya Rasul, kalau yang kita lakukan dengan tangan kita, mata kita, telinga kita masih bisa kontrol. Tapi bersifannya hati, kok sampai dimintain pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala. Terus dari sing selamat ya Rasul, gak ada yang selamat ini kita. Ini selamat terus bener rokok kape. Itu dikatakan sampai semua sahabat itu berbondong-bondong datang ke masjidnya Nabi. Yang ada yang naik onta, ada yang naik keledai, ada yang naik kuda, datang ke masjidnya Nabi semuanya dalam keadaan tersungkur, kepikiran sama ayat tersebut. Awak itu kan biasa-biasa, padahal kan dibocok bendino. Jadi itu bikin para sahabat itu kepikiran sekali. Setelah itu akhirnya diturunkan sama Allah Ta'ala ayat yang menghapuskan hal tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Katanya Allah Ta'ala tidak membebankan apa yang tidak mampu kalian tanggung. Yang akan diperhitungkan sama Allah Ta'ala yang sudah nampak, yang kamu lakukan dengan tangan, kaki dan juga anggota tubuh kalian, itu dimintai pertanggungjawabannya sama Allah. Meskipun Allah Ta'ala tahu apa yang ada di pikiran kita, di dalam hati kita. Allah Ta'ala misalkan mau menghisap itu bisa. Mau menghisap itu, mau memperkarakan hal tersebut, Allah Ta'ala bisa.
bisa. Tapi Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lagi adem para sahabat. Awake dhewe yo melo adem. Beruh. Dia ndak aruh sadar, dia ndak adem. Jadi seperti itu. Jadi dosa itu paling tidak urutannya 5 tadi. Yang harus kita taubati kalau jenengan pernah melakukan ataupun pernah terpeleset di dalam hal-hal tersebut, maka ini sesuatu yang harus kita taubati. Kudu diresiki. Ngeresiki ini pakai apa? Taubatan nasuha, taubah yang sesungguh-sungguhnya agar dosa-dosa tersebut dihapus sama Allah Ta'ala. Asyirku billah, syirik menyekutukan Allah. Setelah itu bid'ah, perkara yang baru-baru, perkara baru-baru yang gak sesuai dengan aturan syariat, itu semuanya masuk ke dalam bid'ah. Setelah itu dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dan juga al-lamam. Al-lamam ini juga harus kita minta ampunnya sama Allah yang terbesit di hati yang elek-elek, jangan resiki semuanya. Nah itu minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dibersihkan selalu, mungkin dibantu untuk kita menyelesaikan dosa-dosa tersebut dengan cara kita mentaubatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita semuanya diampuni sama Allah, dibersihkan sama Allah, digampangkan untuk jadi orang baik, digampangkan untuk mikir baik, digampangkan untuk melangkah di dalam perkara-perkara yang baik. Kita, orang tua kita, anak cucu kita, semua orang yang kita sayangi, mungkin masuk di dalam golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril